Bapak Ibu tim komunitas bergema hebat yang saya hormati dan banggakan, tim fasilitator, narasumber berbagi pada kesempatan ini yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, pertama-tama kita sangat layak untuk terus mengucapkan dan mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, nikmat sehat, waktu, ruang, dan komitmen, semangat, dan segala-galanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa diskusi dalam rangkaian yang sangat agenda yang sangat penting dan strategis untuk kita bisa berbagi. Juga selawat berserta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, yang saya kasih banggakan, pertama tentunya saya sangat aturkan terima kasih atas kesempatan bertatap muka ini, terlebih di hari masih dalam suasana yang sangat sakral dan bermartabat dalam rangka Hari Guru Nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami ucapkan selamat dan barokah selalu dalam rangka Hari Guru Nasional. Semoga amal bakti Bapak Ibu memberikan dalam berkhidmat untuk dunia pendidikan selalu sukses, selalu berkah, dan tentunya menjadi amal ibadah kita untuk generasi yang masa depan. Dan lagi selamat Bapak Ibu, tetap ini momentum yang sangat penting. Oleh karena ini Hari Guru Bapak Ibu, saya juga izin menyapa Bapak Ibu dengan sedikit pantun saja. Okay? Nah, satu saja pantunnya sederhana, tapi ini burung merpati terbang beriringan, Cakep, hinggap sebentar di dahan jati. cakep, Guru sejati selalu menginspirasi, membimbing murid menuju prestasi. cakep, cakep, Alhamdulillah. cakep. Ya. Baik, Bapak Ibu, eh, pertama ini tema yang dipilih oleh Bapak Ibu luar biasa, sangat-sangat kontekstual dengan kebutuhan kita, dengan kondisi kita juga, yang tentang pilihannya tadi ruang murid dan papan interaktif digital. Ini kan kita ketahui Bapak Ibu bahwa dukungan pemerintah saat ini untuk pendidikan semakin bagus. Salah satu item baru adalah setelah eh, pendidikan profesi guru, tunjangan profesi guru yang begitu masif, hampir 1,5 juta, sudah capaian dari tahun lalu sampai tahun ini dengan cepat. Itu berpertanda guru insya Allah mendekati sejahtera, walaupun memang terus akan ditumbuhkan. Lalu ada digitalisasi pembelajaran dalam bentuk papan interaktif digital. Ini yang insya Allah rata-rata sudah diterima. Kalau ada yang belum mungkin masih tinggal di setting. Bahkan kita ketahui informasi dari pusat bahwa insya Allah papan interaktif ini akan ditambah untuk sekolah sehingga minimal 2, nanti lebih dari 1 lah rencananya. Nah, lalu kebijakan lain juga ini Bapak Ibu, makan bergizi gratis juga ini terus mengalir. Berarti ini menggambarkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, gizi akses terhadap gizi bagi anak-anak kita sekarang kan luar biasa tiap hari.
tentunya akan lebih luar biasa nanti asupan gizinya daripada kita dulu. Kalau saya dulu, Pak Tono, Bu Kun, dan Bu Ulpa, akses gizi itu kalau ada acara-acara kondangan, acara maulid, mi'raj itu, atau ada acara kenduri lah bahasa apanya Pak Tono, kalau bahasa di Lombok itu begawe namanya, kenduri besar atau kecil, baru perbaikan gizi. Nah, tapi dengan kondisi itu kita pun bisa pada posisi pada titik ini. Apalagi anak kita dengan asupan gizi, akses gizi yang luar biasa tiap hari. Bayangkan dari PAUD dan semua itu bisa akses dengan gizi. Ini artinya Bapak Ibu, eh, bahwa momentumnya ya, momentum dukungan lingkungan kebijakan pendidikan itu kan sangat mendukung. Nah, sehingga satu lagi menjadi poin kita adalah bagaimana anak-anak ini dengan gizi, asupan gizi, akses gizi yang bagus bisa terlayani lebih luar biasa oleh guru-guru kita. Nah, kalau tinggal ini usahanya guru sekarang bersama kerjasama tentu dengan orang tua, dengan siapa, tinggal anak-anak kita yang udah bagus gizinya, lalu guru yang sudah tersertifikasi, lalu dukungan perangkat-perangkat digital seperti PID ini. Nah, ini kan momentum yang langka Bapak Ibu. Sehingga tinggal bagaimana kita saling mendukung, saling bersinergi, berkolaborasi. Salah satu contohnya yang sekarang ini di era digital, bisa memberikan layanan terbaik kepada murid-murid kita di sekolah. Mari kita ajak teman-teman guru, momentumnya tidak selamanya ada hadir. Sekarang momentum itu sudah di depan mata, sudah tinggal kita dukung anak-anak untuk bisa belajar lebih, memberikan layanan terbaik untuk anak-anak sehingga mereka akan menjadi generasi yang hebat dan luar biasa ke depan. Nah, ini momentumnya Bapak Ibu. Kalau Prof. Yohanes Surya mengatakan mestakung, semesta mendukung. Artinya semesta mendukung dunia pendidikan untuk kita bisa mengajak dan mendorong untuk berkomitmen untuk bagaimana supaya hasilnya lebih bagus lagi. Nah, ini salah satu poin saya Bapak Ibu kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting Bapak Ibu, salah satu konteksnya ini kan Bapak Ibu, tantangan kita di dunia pendidikan saat ini kan akses terbatas. Akses gizi tapi udah bagus sekarang. Akses teknologi sudah ini kan sudah terjawab gitu, terbatas akses ini. Kemudian tuntutan inovasi pun sudah akses itu ada dan seterusnya. Nah, ini rumah pendidikan atau ruang murid ini kan perlu kita ajak teman-teman, ini salah satu bentuk sinergi dan upaya kita bersama dalam komunitas bergema ini, bagaimana kita ruang murid itu kemudian PID ini kita bisa optimalkan. Ini kan itu sangat fleksibel ruang murid ini. Kan mungkin setelah saya banyak berkeliling ke lapangan dan seterusnya, banyak yang belum mengakses ruang murid. Guru belum mendorong memanfaatkan. Bahkan murid-murid juga belum memanfaatkan, mengoptimalkan ini. Padahal kan fasilitas ini sangat fleksibel, sangat inklusif dan berbasis teknologi sesuai dengan zamannya anak-anak ini sekarang. Nah, ini momentumnya sangat penting, kita bisa dorong. Lalu papan interaktif digital juga ini tentunya akan mendukung sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan kolaboratif untuk anak-anak. Sehingga tema ini sangat luar biasa pilihannya Bapak Ibu. Mari momentum ini kita ajak teman-teman yang lain untuk terus mau memanfaatkan, mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang ada ini. Ini pertanda kita sedang memang bersemangat untuk mengajak teman-teman semua, karena momentum gizi, momentum yang lain pun sudah ada di tangannya guru dan seterusnya anak-anak. Nah, lalu Bapak Ibu, memang seperti saya tambahkan sedikit bahwa akses yang bagus di ruang murid itu belum optimal. Di daerah-daerah di sekolah-sekolah ini memang kita harus dorong
terlebih di bulan November sebagai bulan bulan guru nasional, bulan belajar guru, ini juga sangat penting. Kami sangat senang Bapak Ibu di komunitas Bergema terus eh, tanpa lelah, tanpa payah, mau terus mengajak teman-teman guru melalui berbagai upaya ini yang eh, daya tahan, daya juangnya luar biasa untuk mendorong dan mengajak teman-teman yang lain. Ini perlu kita terus rawat dan terus kita jaga semangatnya. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah integrasi materi-materi yang sudah didigitalisasi dan juga metode pembelajaran konvensional itu kan sudah semakin kurang murid semakin bagus lah. Terlebih dengan dukungan papan interaktif digital nanti smart TV ini akan semakin membantu. Nah, tentunya kita harapkan nanti akan bisa berdampak, pembelajarannya bisa lebih bermakna, bisa lebih berkesadaran anak-anak, dan tentunya menggembirakan. Ini kita harapkan bisa terus teknologi atau dukungan ini kita bisa optimalkan, kita bisa manfaatkan. Lalu yang eh, sangat penting Bapak Ibu, kita ini perlu terus bersama mendorong dengan berbagai kesempatan untuk supaya teman-teman guru yang belum mengoptimalkan ini perlu mau lebih eh, terbuka, mau belajar, apalagi alat-alat yang sudah canggih-canggih, apalagi kalau tahun depan ditambah lagi 2 atau 3, bisa jadi setiap kelas kalau di SD itu bisa ada setiap kelas, kan luar biasa jadinya dukungannya. Nah ini yang kita perlu antisipasi, perlu siap ke diri. Nah, kemudian eh, tentunya nanti keberhasilan semua dukungan ini tanpa kreativitas guru, tanpa semangat belajar murid, ini tentunya kalau guru tidak mengoptimalkan kan percuma alat-alat yang mahal, fasilitas yang luar biasa, murid yang sudah akses gizinya bagus kalau kita tidak optimalkan. Nah tentunya di sini panggilan jiwa, panggilan hati bagi dari guru, teman-teman semua akan sangat-sangat menentukan itu. Sehingga pola pikir bertumbuh ini sangat mendukung untuk tujuan-tujuan ini Bapak Ibu. Nah, sehingga tentunya dan melalui seminar ini maka sudah menjadi langkah nyata untuk menuju pendidikan yang lebih inovatif, lebih inklusif, dan kita mengoptimalkan fasilitas sarana prasarana pendukung yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh sekolah, dan seterusnya. Poin saya itu mungkin Bapak Ibu, saya sampaikan selamat berseminar, berwebinar, berbagi, dan tentunya ini sangat luar biasa akan berdampak kepada kita semua, kepada komunitas, kepada guru-guru kita yang lain. Insya Allah upaya kita ini diberkahi Tuhan, lalu juga tercatat sebagai salah satu amal ibadah kita yang luar biasa, yang bagus, yang luar biasa Bapak Ibu. Saya akhiri dengan pantun, pergi ke pasar membeli ketupat, pulangnya singgah di rumah sahabat. Belajar interaktif terasa hebat, PID membuat murid semangat. Baik, ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas kurang lebihnya. Luar biasa semangat kita Bapak Ibu luar terus untuk mendukung dan saling berbagi. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat, semangat, dan saya akhiri dengan ucapan makan durian dengan kekasih. Tanjungan Mandalika udaranya bersih. Cukup sekian dan matur terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembalikan Bu Gun, silakan. Terima kasih atas arahan serta wejangan yang disampaikan oleh Bapak Wirman Kasmayadi SPD MSI, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi SPD MSI, yang sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua ya Bapak Ibu, bahwa kalau kita sudah menerima PID maka kita akan menerima satu lagi berarti ya Pak ya. Harapannya nanti kita akan Insya Allah mendapatkan tambah 2 ya. lagi tahun Jadi depan. kalau Ya. pemerintah sudah menginisiasi seperti itu ya, ada
apa namanya, kesempatan yang bagus sekali bagi kita untuk memanfaatkan teknologi ya. Jadi kita semakin ke depan akan semakin akrab dengan teknologi dan kita menuju ke arah digitalisasi dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berakrab-akrab dengan teknologi dan diperlukan kreativitas dari Bapak Ibu guru semuanya untuk bisa mengoptimalkan yang sudah difasilitaskan oleh pemerintah, yaitu papan interaktif digital dan juga pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di Indonesia. Terima kasih Bapak atas kehadiran serta Sama. apa namanya arahan yang disampaikan kepada kami untuk memberikan pencerahan kepada kami untuk lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kompetensi serta mengoptimalkan keberadaan papan interaktif digital. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan acara inti kita, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri yang pada hari ini pemateri pertama adalah Pak Jamal dulu ya, Pak Tono ya maaf ya. Ya, Bapak Jamal dan Pak Tono. Dan Bapak Ibu, pelatihan webinar kita akan dilanjutkan dengan hari besok ya Bapak Ibu ya. Jadi pelatihan ini akan selama 2 hari. Jadi ada 4 pemateri. Yang pertama adalah Bapak Wartono, kemudian Bapak Jamaluddin. Terus kemudian untuk besok Bapak Ibu akan dibersamai oleh Ibu Maria Ulfa dan Ibu Ria Arumana. Gitu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada pemateri kita malam hari ini, saya juga mau pantun juga ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya siapkan 2 pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, jalan-jalan ke Kota Blitar. Jangan lupa membeli roti. Tetap semangat kita belajar, walaupun berlangsung di malam hari. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita malam-malam belajar ya sambil istirahat, sambil belajar. Ya kita juga memanfaatkan 1 hari belajar dalam 1 minggu ya. Selain di sekolah, jadi kita menambah waktu untuk belajar untuk meningkatkan kompetensi kita. Pantun yang kedua, Bapak Ibu, ke taman kecil memetik anggrek. Kelopaknya wangi sepanjang hari. Platform rumah pendidikan kita gunakan. Belajar jadi mudah, inovasi pun hadir setiap hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke pemateri pertama, saya akan bacakan CV dari pemateri kita malam hari ini yaitu Bapak Jamaluddin. Bapak Jamal merupakan guru UPTD SMP N2 Robatal Sampang ya benar ya Pak Jamal ya. Guru penggerak ya, pengajar praktik Google Certified Trainer, Gemini Certified Educator, Wardah Inspiring Teacher, Wayground Super Trainer, komunitas bergema, penelaah aksi nyata. Oh ya Bapak Ibu, ini kita komunitas bergema itu kemarin mendapatkan predikat pejuang, pejuang apa Bu Ulfa? Pejuang guru pejuang digital ya Bapak Ibu ya. Ini predikatnya dari kita atau dari Pak dari Pak Menteri kemarin ya. Pas Ya, dari Pak Kemendikdaksmen. Kemendikdasmen ya Bapak Ibu ya. Jadi penggerak komunitas bergema mendapatkan predikat guru pejuang digital karena kita juga memanfaatkan digital ya Bapak Ibu ya, alat komunikasi digital yaitu Zoom meeting gitu ya. Kalau kita berbagi ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Jamal juga merupakan penelaah aksi nyata, penulis cerita ide praktik, guru pejuang digital. Nah, ini Bapak Ibu ya, guru pejuang digital. Ini merupakan guru penggerak bergema ya Bapak Ibu. PJ Buletin Kabar Komunitas Bergema. Bapak Ibu, Pak Jamal ini merupakan PJ. PJ-nya dari
Kemendikbudristek ya Bapak Ibu ya. Eh, Kalau di Buletin Bergema Pak Jamal merupakan Pimret ya, pimpinan redaksi dari agar bisa terbit dari Buletin Bergema eh, kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Jamal merupakan pimpinan dari Buletin Kabar Komunitas Bergema. Yang terakhir, penggerak komunitas belajar bersama. Pemateri yang kedua nanti adalah Bapak Wartono. Saya harapkan Bapak Ibu yang hadir tidak bosan-bosan ya sama Pak Tono karena wajahnya ada di mana-mana. Oh ya Bapak Ibu, Pak Jamal juga akan membersamai Bapak Ibu besok dengan materi yang mirip ya Bapak Ibu tapi dilaksanakan oleh Pusdatin ya, oleh Pusdatin jam 2 siang besok. Jadi malam ini bersama kita, terus kemudian besok Pak Jamal akan webinar lagi sama Bu Intan dan keynote speakernya adalah Pak 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 Bowo ya Yudhistira. Pak. Pak Yudhistira ya, Pak Yudhistira yang merupakan Direktur Pusdatin, ya, Ya, Kepala Pusdatin. Kepala Pusdatin ya. Pemateri yang kedua nanti adalah Bapak Wartono yang merupakan guru ya, guru IPS ya Bapak Ibu ya dari mana sekolahnya ini ya? SMP Rote DAO ya, NTT ya Bapak Ibu yang nggak ditulis sama Pak Tono ini ya. Pendidikan S1 akuntansi, S2-nya ilmu sosial, jadi MPD ya Bapak Ibu ya. Pak Tono ini eh, pengalamannya sekian banyak, ini mau dicomot yang mana aja, NS, BPB, A3 Kemendikbudristek, mungkin ada Bapak Ibu yang hadir di sini yang apa namanya sama pengalamannya sama Pak Tono sebagai NSBPP. Kemudian penggerak komunitas bergema yang juga merupakan guru pejuang digital ya. Aktor awan penggerak, guru penggerak angkatan 7, pengajar praktik angkatan 11, narasumber komunitas belajar, kontributor nasional PMMP 5, narasumber IKM, ketua komunitas guru cakap teknologi, kombel teraktif dan terkeren versi PMM 2023, narasumber pendidikan anak kesulitan belajar, Wayground Certified Game Changer, Wayground Certified Belajar ID Super Trainer, Wayground Certified AI Educator, Gemini Certified Educator, Guru Inovatif IT 2024, Penggerak Dedikatif Juara 1 Komunitas Belajar, Microsoft Certified Security, Konsultan Analis Data SPSS, narasumber Pendidikan Inklusi Dasar, Teacher Training Scholarship, tahun 2025. Ini yang 2025 di bawah ya Bapak Ibu ya. Dewan Juri Open Recruitment WST, batch 3 tahun 2025. Coach calon WST batch 3 tahun 2025. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut WST, Wardah WST ya. WST itu apa Pak? Y-Ground Super Oh, Trainer. Wayground Super Trainer. Ya, tak kirain Wardah Inspiring WIT itu ya kalau Wardah itu. Ya. Kalau yang Wardah Inspiring Teacher tadi Pak Jamal ya, kalau Pak Tono WST. Wayground Super Trainer, Komentor Ruang AI, Guru Dedikatif nomor 3 Provinsi NTT tahun 2025. Saya stop share screen. Baik Bapak Ibu, kita sudah di 7.45 biar kita lebih banyak belajar bersama gitu ya. Saya langsung berikan layar kepada pemateri pertama kita yaitu Bapak Jamal. Kepada Bapak Jamal, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, Kepala PDKT NTB, kemudian para narasumber, moderator, dan host. Ada Bu Kun, Bu Maria, Pak Tono, kemudian tadi juga ada Pak Haryono ya. Ada Bu Yasita juga, dan juga Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen ya. Sebelumnya suara saya sudah jelas, Bu Kun?
Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Oke. Baik Bapak Ibu. Eh, Hari ini kita tidak bicara tentang alat ya Bapak Ibu ya. Kita saat ini sedang bicara tentang perubahan cara belajar di sekolah kita masing-masing. Perubahan yang jelas, perubahan yang membuat murid kita tidak hanya hadir secara fisik, tapi hadir secara pikiran juga. Dan menjadikan murid tidak hanya sekedar pendengar setia, tapi menjadi penjelajah pengetahuan Bapak Ibu ya. Maka kali ini saya akan berbagi bagaimana kita mengubah pembelajaran dari papan tulis menjadi papan tulis interaktif. Bagaimana kita bisa mengubah kelas statis menjadi dinamis dengan menggunakan papan interaktif digital yang dipadukan dengan rumah pendidikan. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan gambar ini ya, Bapak Ibu, kita simak bersama. Pernahkah Bapak Ibu mengalami momen seperti ini ya? Kita sebagai seorang guru berada di depan kelas, menjelaskan materi pembelajaran, namun pada saat yang sama, murid-murid sibuk sendiri ya. Ada yang berbicara dengan temannya, ada yang tidur-tiduran, ada yang main HP sendiri, ya. Bahkan ada yang bengong, Bapak Ibu ya. Bengong, menghadap ke depan, matanya kosong, entah mikirin apa ya. Bahkan terkadang ada juga murid yang mencuri pandang ke layar ponsel, meskipun kita sedang menerangkan di depan. Fokus murid hilang bahkan dalam 10 menit pertama sejak murid masuk kelas. Dan ini merupakan tantangan yang saya yakin banyak guru-guru hadapi. Bahkan saya juga hadapi, Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang seringkali kita temui setiap hari. Nah, perlu kita sadari bahwa saat ini anak didik kita itu merupakan generasi digital native yang mereka sudah mengenal teknologi semenjak mereka lahir ya. Bahkan semenjak balita mereka sudah kenal dengan HP, sudah bisa berselancar dengan internet ya, membuka YouTube, membuka TikTok, dan sebagainya. Mereka sudah terbiasa dengan visualisasi yang menarik, video-video yang dinamis, dan juga simulasi instan. Maka mereka sudah kenal dengan berbagai macam medsos ya, sosial media, dan semacamnya. Namun pada saat yang bersamaan, media ajar kita di kelas seringkali masih statis ya, masih satu arah berupa ceramah, dan tidak responsif dan tidak menjawab kebutuhan zaman. Istilahnya, kalau murid kita ini sekarang sudah berada di abad 21, kita sebagai guru cara mengejar kita masih di abad 20. Sedangkan ruang kelas kita masih ada di abad 19 gitu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar dari segi generasi. Ada generation gap di sini. Antara bagaimana murid sekarang belajar, bagaimana kita mengajar sebagai guru, dan juga bagaimana kondisi kelas kita. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa? Kenapa kita belum sepenuhnya memanfaatkan kecintaan siswa pada dunia digital untuk mendalami materi? Nah, tantangannya di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar alat, bukan hanya sekedar teknologi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dan mengisinya dengan konten-konten yang bermanfaat, menarik, dan tentunya berkualitas ya. Nah, banyak studi yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunakan media interaktif, Bapak Ibu ya, dapat meningkatkan retensi siswa. Retensi itu artinya tingkat kelamaan siswa dalam menyimak. Jadi dibandingkan dengan metode ceramah, menggunakan media interaktif dapat membuat fokus siswa lebih tinggi, Bapak Ibu. Dan ini banyak ditemukan studi, baik itu di jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal-jurnal internasional. Nah, berita baiknya Bapak Ibu ya, Kementerian Pendidikan, Kemendikbudrismen, ini telah menyediakan sebuah harta karun yang luar biasa bagi kita semua. Harta karun yang dipersembahkan bagi kita, tidak hanya untuk kita sebagai guru, tapi juga untuk murid, untuk orang tua, dan untuk masyarakat. Karena aksesnya tidak hanya bisa diakses oleh kita, Bapak Ibu ya. Ada beberapa menu-menu di dalamnya yang juga bisa diakses oleh publik. Namanya adalah Rumah Pendidikan. Ini merupakan sebuah super apps, rumah tempat dari beragam fitur-fitur dan menu-menu milik dari Kemendikbudrismen. Di mana di sini didukung oleh terdistribusinya papan interaktif digital ke sekolah-sekolah. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BBGTK NTB ya. Dan kabar baiknya, papan interaktif digital ini tidak hanya satu, Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BBGTK, bahwa akan ada distribusi-distribusi papan interaktif digital selanjutnya. Ada batch 2 dan batch 3 nantinya, ditunggu saja. Nah, oleh karena itu, malam ini saya akan membahas 4 hal penting, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memanfaatkan papan interaktif digital secara maksimal
Yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan menu ruang murid. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan beragam situs edukasi yang bisa mendukung proses pembelajaran. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan papan tulis interaktif yang sudah include, sudah ada di dalam PID ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan AI untuk membuat media interaktif kita sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Jamaluddin. Saya adalah seorang guru biasa, Bapak Ibu ya, di UPTD SMN 2 Robotal, sebuah sekolah di Kabupaten Sampang, Madura. Dan saya ingin berbagi di sini bukan sebagai siapa-siapa, saya hanya ingin berbagi sebagai praktisi dan bagian dari guru pejuang digital. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu ambil hikmahnya, bisa dimodifikasi sesuai dengan kelas kita masing-masing. Dan hari ini saya akan berbicara tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, baik itu di ruang kelas, dan bagaimana satu alat superpower yang bernama papan interaktif digital bisa benar-benar mengubah segalanya. Dari kelas yang misalnya monoton menjadi kelas yang lebih dinamis. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, tantangan kita di kelas seperti apa. Dan perlu kita akui, ini bukan rahasia lagi, ini merupakan masalah fundamental ya, yang saya meyakini terjadi tidak hanya di sekolah saya, tapi terjadi di banyak sekolah. Dan kalau misalnya sekolah Bapak Ibu tidak mengalami tantangan-tantangan ini, wah saya pengen sekali belajar dengan Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tentunya di sini adalah pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Nah, ini perlu kita lakukan transformasi ya, sehingga pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, tapi terpusat pada murid ya. Nah, pembelajaran yang terpusat pada guru ini membuat murid menjadi pasif ya. Konsekuensinya, murid menjadi pendengar setia. Murid hanya menjadi pendengar setia, sama halnya seperti pendengar setia di radio, Bapak Ibu ya. Hanya mendengarkan satu arah tanpa bisa memberikan timbal balik. Sehingga murid menjadi pasif ya. Mereka ada, tapi kehadiran mereka tidak ada. Fisiknya ada, tapi jiwa mereka tidak ada di kelas. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah perangkat digital yang hanya menjadi koleksi. Ini saya temui di beberapa sekolah, banyak teman-teman yang bercerita bahwa di sekolahnya kadang-kadang perangkatnya sudah ada. Kayak misalnya LCD, kemudian sekarang ada papan interaktif digital. Sudah ada perangkatnya, tapi hanya dijadikan pajangan semata. Kenapa? Kadang-kadang ada beberapa sekolah itu yang tidak ingin rusak ya. Karena saking sayangnya dengan PID-nya, saking sayangnya dengan teknologi, dengan komputer, dengan layar, dengan Chromebook gitu ya. Maka itu dijaga, dirawat baik-baik sehingga tidak digunakan ya. Saking sayangnya itu tidak digunakan. Padahal ini merupakan hal yang keliru karena lebih baik rusak tapi bermanfaat daripada tidak rusak tapi tidak bermanfaat. Apalagi rusak karena tidak dimanfaatkan. Ini lebih sayang lagi ya. Dan banyak itu kejadian. Nah, kemudian ini semua membuat murid tidak terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Kita tidak menciptakan engagement, tidak ada interaksi di kelas, dan hanya menciptakan kepatuhan semata. Nah, titik balik itu datang, Bapak Ibu ya. Bukan dari seminar, bukan dari pertemuan apapun, tapi dari sebuah kotak besar yang berlabel Hisense Commercial Display. Sebuah kotak besar yang isinya adalah papan interaktif digital. Ini saya lupa tanggal sampainya kapan ya Bapak Ibu ya. Cuma ini sudah masuk ke sekolah kami, mungkin lebih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Tepatnya saya tidak ingat. Nah, ketika ini sampai Bapak Ibu, banyak guru-guru yang berpikir, oke, alatnya sudah selesai, masalah selesai. Nah, tentu saja ini salah besar ya. Tidak sesederhana itu Ferguson istilahnya. Nah, karena ini merupakan hanya sebuah alat, dan alat ini hanyalah sebuah infrastruktur ya. Perjalanan sesungguhnya, tantangan sesungguhnya dimulai saat kita mengajukan satu pertanyaan kunci. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengisi layar kosong ini dengan makna? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Karena terkadang, Bapak Ibu, saya dengar cerita-cerita di lapangan, PID itu hanya ditaruh di ruang guru, atau bahkan ditaruh di ruang kepala sekolahnya, dan hanya dibuat untuk menonton YouTube, ya, mendengarkan musik, dan sebagainya. Tidak dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Ada, Bapak Ibu, di lapangan sekolah-sekolah yang seperti itu ada. Namun saya yakin Bapak Ibu yang hadir di webinar malam ini, tidak seperti itu. Saya yakin 100% yang hadir di sini
akan memanfaatkan PID-nya secara maksimal. Nah, solusinya di sini kita harus memanfaatkan ya apa yang sudah ada. Salah satunya di sini pemerintah sudah menyediakan tadi ya platform rumah pendidikan di mana di dalamnya ada sebuah menu yang bernama Ruang Murid. Di dalam Ruang Murid di sini sudah tersedia banyak sekali media-media interaktif, baik itu video, kemudian ada juga teks, gambar, ada game edukasi dan juga lab maya yang bisa kita manfaatkan di dalam proses pembelajaran. Di sini kita tidak perlu repot-repot membuat dari nol ya, karena sudah ada tersedia di sana yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti misalnya di sini, karena saya guru bahasa Inggris, di sini saya mengajak siswa untuk memanfaatkan PID di dalam materi pembelajaran bahasa Inggris. Nah, bisa dilihat anak-anak ini Bapak Ibu ya, mereka maju ke depan, yang awalnya mungkin jika kita menggunakan papan tulis, mereka enggan Bapak Ibu ya, enggan untuk maju ke depan. Tapi kan ini merupakan sebuah mainan baru tanda kutip bagi mereka, maka mereka semakin apa ya, semakin tertarik untuk menggunakannya. Jadi saya ibaratkan mereka seperti menemukan mainan baru. Nah, mainan baru, wahana baru yang bisa mereka gunakan di dalam proses pembelajaran. Dan ini tidak hanya sekedar mainan, tentunya mainan yang mereka gunakan berupa PID ini memberikan pembelajaran bagi mereka karena kita menggunakannya untuk proses pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, dengan PID selain menggunakan media interaktif yang tadi ya, kita juga bisa mengajak murid untuk menonton video pembelajaran yang imersif. Seperti di sini saya menggunakan ruang murid, saya mencari video interaktif terkait dengan pembelajaran ya. Materi saya di sini terkait describing people, Bapak Ibu ya. Dan ini bukan sekedar menayangkan video YouTube, Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah titik awal untuk nantinya kita lanjutkan di dalam pendalaman materi yang lebih selanjutnya ya setelah menonton video. Dan layar besar ini memastikan bahwa semua mata di sini tertuju pada satu visi, tertuju pada PID, tertuju pada satu visi, yakni membangun pemahaman kolektif terhadap materi pembelajaran. Nah, lalu bagaimana dengan evaluasi? Nah, di sini kita bisa menggunakan latihan soal yang ada di ruang murid. Di sini contohnya, di sini saya mengajak murid untuk mengerjakan latihan soal Ki Hajar STEM di ruang murid, Bapak Ibu ya. Selain latihan soal Ki Hajar STEM, juga terdapat latihan soal TKA. Nah, terutama mungkin di SMP ya, di SMP tahun depan, SD juga tahun depan ya. Bisa memanfaatkan latihan soal juga TKA ya. Selain Ki Hajar STEM juga ada latihan soal TKA di ruang murid untuk melatih murid-murid untuk terbiasa dengan soal-soal yang ada. Jadi bayangkan kalau mengerjakan soal awalnya mungkin merupakan sesuatu yang membuat mereka stres gitu ya. Nah, tapi dengan adanya PID di sini, kita bisa merancang sedemikian rupa sehingga mengerjakan soal itu serasa menjadi wahana mereka, Bapak Ibu ya. Menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Menjadi taman bermain, seperti itu. Nah, di sini saya juga memanfaatkan aplikasi Duolingo. Ya, ini merupakan sebuah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris di mana bisa kita gunakan di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris murid, baik itu dari segi speaking, ya listening, ya kemudian reading dan writing. Nah, bisa dilihat di sini tampilan Duolingo ini sangat menarik, Bapak Ibu. Barangkali kalau misalnya Bapak Ibu guru bahasa Inggris bisa mencoba menggunakan Duolingo di kelas, dan saya jamin siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran. Karena memang ini sudah dirancang supaya bisa dimainkan atau digunakan dalam pembelajaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan murid seperti itu. Dan ini juga bisa diakses oleh murid di HP mereka masing-masing ya, seperti itu. Dan kenapa ini penting Bapak Ibu? Ini kita mengajarkan bahwa murid dan juga untuk kita sendiri sebagai guru bahwa papan interaktif digital ini merupakan saya ibaratkan sebagai sebuah portal ya, karena namanya sebuah portal ya. Ini tentunya bisa keluar kemana-mana Bapak Ibu. Nah, bisa kita gunakan dari rumah pendidikannya, kemudian kalau misalnya di sini saya gunakan beragam situs edukasi, di sini seperti Duolingo, ataupun bisa juga menggunakan yang lain seperti Canva, ataupun Playground, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Dan PID ini merupakan pintu masuk, dan melalui PID, papan interaktif digital,
kita bisa mengakses materi pembelajaran yang lebih luas seperti itu. Dan di tengah semua kecanggihan ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh melupakan fungsi dasar dari PID, yakni sebagai papan tulis interaktif, di mana di dalamnya sudah ada papan tulis yang interaktif, Bapak Ibu ya. Murid bisa menuliskan ide mereka, menggambar objek, bahkan membuat pemecahan masalah di depan. Nah, seperti di sini saya menggunakan papan tulis interaktif untuk melatih ingatan kosakata dari murid-murid Bapak Ibu ya di sini, karena di sini saya menggunakan word building ya. Dan di sebelah kanan ini saya menggunakan papan interaktif digital, terutama fitur papan tulisnya untuk melakukan ice breaking ya. Kalau diperhatikan yang sebelah kanan ini saya minta murid untuk mengerjakan teka-teki ya. Jadi ice breaking itu tidak selalu joget-joget Bapak Ibu ya. Tentu saja joget-joget itu juga bisa dilakukan ya. Namun bisa juga ice breaking itu hal-hal seperti ini. Bisa melatih fokus siswa, melatih konsentrasi siswa, dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah. Di mana saya ibaratkan papan tulis yang ada di PID ini sebuah kanvas yang bisa kita kreasikan. Ya. Karena di dalamnya ini tidak hanya kita gunakan sebagai papan tulis Bapak Ibu, karena di dalamnya juga bisa kita, misalnya ketika kita menjelaskan materi, kita bisa menyimpannya ya. Jadi ketika kita mau menjelaskan materi selanjutnya, kita tidak mulai dari kanvas kosong lagi. Kita bisa membuka file yang lama. Dan banyak fitur lain yang menarik seperti bisa menyisipkan gambar dari internet dan sebagainya. Kita bagi murid. Di sini saya juga memanfaatkan storybook untuk pembelajaran ya. Ini tujuannya untuk menciptakan variasi ya. Jadi tidak hanya video, tidak hanya ada game edukasi, tidak hanya menggunakan papan tulis, tapi juga di sini saya menggunakan storybook, di mana storybook ini buat bantuan Gemini AI, fitur kanvas, fitur storybook, maksud saya fitur gem, di mana ketika kita membuat storybook dengan Gemini, Bapak Ibu ya, kita tidak perlu menjadi ilustrator yang ulung, kita tidak membutuhkan kemampuan gambar yang top. Yang kita perlukan hanyalah ide, kreativitas yang kita tuangkan ke dalam prompt Gemini AI. Dalam sekejap kita bisa menghasilkan storybook yang tidak hanya bisa dibaca, tapi juga ada audionya, Bapak Ibu ya. Dan murid merasa seperti sedang dibacakan dongeng ya, seperti sedang dibacakan cerita oleh native speaker. Karena di sini di Gemini Storybook, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Tentunya suara yang terdengar adalah suara native speaker ya. Dan setelah murid mendengar, murid bisa membaca lagi ya. Jadi ada listening, ada speaking juga di sini. Nah, lalu bagaimana jika setelah menjelajah ruang murid, kita sebagai guru belum menemukan media pembelajaran yang cocok? Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, sekarang sudah ada teknologi AI. Kita bisa memanfaatkan teknologi AI seperti ChatGPT, kemudian ada Canva AI, kemudian ada Gemini AI, yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran kita sendiri. Seperti misalnya di dalam tampilan ini, saya menggunakan Gemini AI untuk membuat media pembelajaran Describing People, di mana di situ selain ada materi berupa teks, terjemahan, dan gambar, juga ada game edukasi, dan juga ada latihan soal. Di mana game edukasinya di sini ada drag and drop yang saya bikin, kemudian ada menyusun kata seperti itu, dan game yang lain seperti itu. Intinya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak menemukan konten yang pas, tidak menemukan media interaktif yang sesuai dengan materi kita, buat sendiri saja. Dan itu pun tidak membutuhkan skill coding, Bapak Ibu. Hanya membutuhkan kreativitas dan ide. Dan tinggal kita eksekusi menggunakan AI, baik itu Canva AI ataupun Gemini AI. Dan jangan pernah merasa terbatas oleh apa yang tersedia. Sebagai referensi, Bapak Ibu bisa mengecek katalog game edukasi di website saya, klikajar.com/game/edukasi. Dimana di situ ada beberapa game edukasi yang nantinya akan saya update secara berkala di situ Bapak Ibu ya. Yang bisa Bapak Ibu gunakan juga di kelas nantinya. Selain itu, kebetulan selain mengajar bahasa Inggris, saya juga mengajar KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial.
Nah, di sini untuk mengenalkan konsep model klasifikasi ke murid, saya menggunakan atau menggabungkan aplikasi Simoclass dan Teachable Machine. Simoclass ini adalah aplikasi yang saya buat sendiri menggunakan bantuan Canva AI dan juga Gemini AI. Jadi saya memadukan antara Canva AI dan Gemini AI. Di mana secara garis besar Simoclass ini merupakan merupakan model klasifikasi AI. Jadi AI yang saya buat untuk mengajarkan bagaimana AI itu bisa mengumpulkan, mengolah dan mengklasifikasi data berupa teks yang nantinya ketika murid bertanya suatu hal, maka itu akan dijawab oleh AI di Simoclass ini. Dan jawabannya itu tergantung dari input yang dimasukkan oleh siswa di sini. Dan kemudian untuk mengajarkan model klasifikasi berupa gambar dan video, kalau Simoclass tadi berupa teks, kalau berupa gambar dan video, saya menggunakan Teachable Machine. Jadi setelah murid paham konsep dasar dari AI, bagaimana input, proses, dan outputnya, dan juga klasifikasi data, saya mengajak murid untuk menggunakan Teachable Machine dan mengajak mereka untuk membuat model AI mereka sendiri menggunakan Teachable Machine, di mana itu bisa mengenali wajah dan juga pergerakan wajah mereka melalui webcam yang ada di laptop seperti itu. Dan di sini murid tidak hanya menggunakan, murid diajak untuk menjadi kreator, menjadi tanda kutip, tanda petik programmer ya, dan menciptakan model AI mereka sendiri. Ini adalah contoh nyata bagaimana guru dan murid dapat bermain-main tanda kutip dengan teknologi terkini. Tapi tidak hanya bermain, mereka secara tidak langsung sudah belajar. Bukan menjadi pengguna biasa, tapi menjadi seorang kreator. Nah, tidak hanya di situ, Bapak Ibu, sebuah perubahan tidak akan berarti jika hanya terjadi di satu kelas. Dampak nyata itu tentunya harus disebarluaskan ya. Inilah peran pentingnya komunitas belajar. Di sini saya tidak hanya mempraktikkan di kelas saya, tapi juga membagikan dan juga mengajak guru-guru lain untuk juga menggunakan PID mereka ya. Kebetulan karena PID di sini kita letakkan di ruang lab komputer ya Bapak Ibu. Karena di sini kita belum memiliki multimedia, jadi sementara ditaruh di lab komputer. Dan kedepannya harapannya guru-guru yang lain juga bisa memanfaatkan papan interaktif digital ini di kelas mereka masing-masing. Seperti misalnya di sini saya mengajak guru yang paling senior di sekolah saya yang bisa dibilang gaptek ya untuk mencoba membuka PID, membuka ruang pendidikan dan membuka menu-menu yang ada di dalamnya. Dan istilahnya saya menjadi provokator di sini ya, tapi provokator dalam hal yang positif. Nah, inilah outcome-nya Bapak Ibu ya. Kita bergerak dari permukaan menuju pembelajaran yang lebih mendalam. Sebelumnya kelas yang statis, berfokus pada hafalan, menjadi kelas yang lebih dinamis dan fokus pada pemahaman dan keterlibatan murid. Ini adalah pergeseran mindset yang jauh lebih penting daripada teknologi itu sendiri. Karena percuma ada teknologi sudah kita manfaatkan, tapi tidak ada pergeseran mindset atau pergeseran perilaku dari yang before ke after. Harapannya ini ada yang sebelum dan sesudahnya seperti itu. Dan apa yang kita ciptakan dari pergeseran ini adalah 3 pilar fundamental atau 3 prinsip dari pembelajaran mendalam. Yakni berkesadaran, mindful, di mana murid tahu apa dan mengapa mereka harus belajar, ada tujuan yang jelas seperti itu. Yang kedua adalah bermakna, meaningful. Proses pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan sehingga menjadi lebih relevan. Yang ketiga, menggembirakan atau joyful, di mana murid antusias di dalam proses pembelajaran dan terlibat aktif dan berinteraksi di dalam proses pembelajaran. Dan ada energi-energi, ada sparkling yang muncul di kelas. Ya, sparkling itu ada semacam kayak apa ya? Bintang-bintang gitu ya. Tapi bintang-bintang dalam tidak secara harfiah, tapi secara semangat. Energi itu muncul lagi. Satu hal yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Teknologi ini hanyalah alat semata dan bukan segalanya. Pembelajaran tetap bisa berlangsung tanpa teknologi, namun jika ada teknologi, maka pembelajaran bisa kita elevate, kita bisa tingkatkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Teknologi hanyalah alat, kita yang memberi makna, guru yang memberi makna.
papan digital interaktif ini sudah ada di sekolah kita masing-masing. Dan jika Bapak Ibu belum sampai ya ke idenya, silahkan ditunggu saja. Nanti akan tiba juga pada akhirnya. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki papan interaktif digital, saatnya giliran Bapak Ibu untuk memanfaatkan alat tersebut. Mari kita buat pembelajaran yang lebih dinamis, kita ciptakan kegembiraan di kelas, kita ciptakan relevansi. Ayo sama-sama menjadi maestro digital dan memimpin orkestrasi pembelajaran di kelas kita masing-masing. Karena dengan papan interaktif digital, kita sebagai guru bisa mengajar dengan lebih efisien, murid lebih antusias, dan harapannya pemahaman materi meningkat pesat. Digitalisasi pendidikan adalah tentang menemukan makna baru dalam mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang, itu dari saya. Jika ada yang lebih, itu dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa. Terima kasih atas paparannya Pak Jamal. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti kembali Bapak Ibu paparan dari Pak Jamal, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar dari Pusdatin yang akan ditayangkan besok ya Bapak Ibu ya. Linknya ada di di komunitas ya. Nanti kita share di grup ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa mulai mengetik di kolom chat dulu ya Bapak Ibu ya. Karena setelah ini kita akan mengikuti paparan pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Wartono. Kepada Bapak Wartono saya persilahkan. Terima kasih Mbak Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas Mbak Kun? Jelas sekali Pak. Oke, makasih. Ini kayaknya saya kebanting nih kalau dibandingkan dengan Kak Jamal ya. Beliau pemimpin redaksi, cara penyampaiannya kayak apa ya? Kayak siapa ya dulu pembawa berita di Indosiar, kok siapa itu ya? Desi Anwar atau siapa ya? Tono kebanting lah. Tono orangnya kan selengean, yang suka cengengisan, kata orang Jawa selengean. Kalau orang Timur berkata suka bercanda, main gila. Ya saya nggak akan bisa seserius Kak Jamal ya. Saya biasanya, aduh, seenaknya saya sendiri. Apalagi ada peserta di dalam sini yang tadi siang kegiatan dengan saya, betapa nakalnya saya di sebuah forum-forum. Ini ada Ibu Mari Cetien yang tadi siang saya ngajar di kelasnya beliau. Jadi, aduh, kebanting banget tadi saya mau tidur tadi dengar Kak Jamal ngomong ini Desi Anwar pindah ke layar webinar kita ini. Benar-benar praktik baik ya Pak. Oke, Bapak Ibu semua makasih banget. Mudah-mudahan praktik baiknya Kak Jamal bisa kita tiru. Kebetulan 3 hari ini, saya baru selesai hari ini, materinya sama. Saya ngisi materi yang sama juga ya. Saya ingin share satu foto aja. Bapak Ibu kalau nggak percaya ya. Nah, itu ada satu foto ya. Di belakangnya itu apa? Sosialisasi rumah pendidikan dan pembelajaran. Belum. Sudah toh? Udah kelihatan kan? Sudah. Nah, sosialisasi rumah pendidikan dan pembelajaran inovatif AI dan Gemini. Jadi yang ditampilkan nanti sama. Makanya untung saya punya cadangan senjata yang lain. Jadi senjatanya nanti biar nggak tabrakan. Ya, sama jadi yang disampaikan Kak Jamal nanti dengan saya. Tapi karena saya diminta berbagi praktik baik, saya Bapak Ibu ingin Bapak Ibu supaya menonton satu video dari saya. Tunggu sebentar ya. Tak share dulu. Jangan diejek videonya, anggap saja baiklah. Tunggu sebentar. Sudah kelihatan Pak Kun? Di tengah Laut Biru, di Sudah. pulau kecil Endaunuse, ada semangat besar. Kami percaya, keterbatasan bukan penghalang. Karya besar bisa lahir dari sekolah sederhana. Inilah cerita kokurikuler kami. Situasi. UPTD SMP Negeri 1 Endaunuse adalah sekolah di wilayah kepulauan terpencil yang memiliki akses internet cukup baik. Guru-guru ingin membekali murid kelas 9 dengan kemampuan penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi melalui proyek kokurikuler bertema Jari Digital, Hidup Sehat, Kreatif, dan Aman Berinternet.
Sekolah menghadapi kenyataan bahwa remaja banyak menggunakan internet, tetapi belum memiliki literasi digital, kesadaran kesehatan jasmani, maupun kemampuan menggunakan media secara kreatif dan bertanggung jawab. Wartono, koordinator kokurikuler dan guru IPS di SMP Negeri 1 Undanuse, bersama rekan guru dan murid, kami membangun karakter, kreativitas, dan kolaborasi melalui kokurikuler. Kita mau kokurikuler tahun ini berbeda, bukan hanya kegiatan, tapi sebuah karya nyata. Kita bisa mulai dari masalah lingkungan. Anak-anak kita kan sering bersih-bersih pantai. Dan saya bisa ajari anak-anak teknologi seperti AI, Pistoblok, dan poster digital. Kita juga punya budaya indah, tari, lagu, kerajinan. Ayo kita kemas. Lingkungan, teknologi, budaya digabung jadi satu proyek besar. Beberapa tantangan yang muncul dalam kokurikuler antara lain. 1. Murid cenderung pasif dan hanya menjadi konsumen digital, belum menjadi kreator. 2. Kurang memahami etika digital, rawan hoaks dan cyberbullying. 3. Minim integrasi lintas mata pelajaran, padahal proyek membutuhkan data IPS, IPA, JOK, dan seni budaya. 4. Kemampuan teknis, editing, rekaman, desain, masih terbatas. 5. Kolaborasi kelompok tidak selalu berjalan lancar. Beberapa murid pasif atau tidak percaya diri. Kalian lihat sendiri, di pulau kita ada masalah apa? Sampah di pantai, Pak, banyak plastik. Dan budaya kita belum dikenal orang luar. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan? Kita jaga lingkungan sambil melestarikan budaya. Dan kita pakai teknologi biar keren. Ya, jadi tepat kita pakai saga teknologi, budaya, serta lingkungan. Kalian akan berkarya, bukan hanya belajar. Inilah kokurikuler, berpikir, bergerak, berkarya bersama. Aksi guru menggunakan model Project Based Learning, PJBL, dan menyusun kegiatan secara bertahap, antara lain, observasi lingkungan, aksi bersih pantai, membuat karya digital, Piktoblok, poster dan video dan tarian budaya daerah. Kenapa sama ini ada? Apa dampaknya? Ini apa dampaknya? Rusak laut dan wisata. Solusi itu akan kalian buat dalam proyek kokurikuler kita dalam sekolah. 4, 5, 6, 7, 8. Kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kita menjaga lingkungan sambil menjaga kesehatan. Kalau bersama, kerja jadi ringan. Itulah sportivitas dan kolaborasi. Kalian tidak hanya lihat sampah, tapi buat solusinya. Saya membuat program AI di Piktoblok dan saya jadi tahu jenis-jenis sampah dan cara mengelolanya. Ternyata AI itu seru dan bisa bantu lingkungan. Poster ini untuk edukasi warga tentang buang sampah. Saya rekam kegiatan bersih pantai dan buat video pendek agar viral. Kita tampilkan budaya Ndau, tapi sisipkan pesan lingkungan. Gabung
menggabungkan tarian tradisional dengan gerakan buang sampah, bisa dan kostumnya dari bahan daur ulang. Itu baru kreatif. Result hasil 1. Murid mampu berpikir kritis, membedakan fakta hoaks, menganalisis media, dan mengambil keputusan logis. 2. Murid menghasilkan produk digital kreatif dan orisinal, video, poster, musik, dan tarian. 3. Murid bekerja sama secara aktif, berbagi peran, saling membantu, dan menghargai perbedaan. 4. Murid meningkatkan kemampuan teknologi, seperti editing, rekaman, desain, presentasi. 5. Murid lebih percaya diri tampil di depan publik dan menjawab pertanyaan audiens. Proyek menjadi pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan mereka. 6. Guru dapat melihat perkembangan karakter murid secara nyata melalui catatan anekdot, rubrik, dan refleksi. Mereka tidak hanya belajar tentang teori, tapi mereka memecahkan masalah nyata. Mereka belajar disiplin, kerja tim, dan juga tanggung jawab. Teknologi mereka gunakan bukan untuk bermain game, tapi untuk solusi. Budaya lokal mereka kreasi secara modern itu baru luar biasa. Saya jadi percaya diri, berani tampil, dan berkarya. Saya pikir ya itu sulit, tapi ternyata saya bisa. Dulu saya pasif, sekarang saya bisa presentasi. Saya bangga, budaya pulau kami dikenal orang luar. Yang di bumi, maka yang di langit akan merawatmu. Kokurikuler bukan sekedar tambahan pelajaran, tapi ruang untuk tumbuh, Untuk menemukan potensi, Untuk melestarikan budaya. untuk berkarya tanpa batas. kokurikuler hebat. Terima kasih Bapak Ibu, itu sekilas cerita dari pulau kami tentang kokurikuler ya. Bagaimana awalnya kami membuat sebuah kokurikuler betul-betul sangat kontekstual dengan sekolah kami, dan kami juga melibatkan teknologi di dalamnya. Walaupun ada unsur klasiknya, tetapi sentuhan-sentuhan teknologi dari pelajaran terkini, dari AI, Scratch pun kami libatkan di dalamnya. Terkadang kami memikirkan, bagaimana yang menggabungkan sesuatu yang tradisional di kampung seperti kami, tapi ada unsur teknologinya. Dan alhamdulillah berhasil, kemarin kita menyusunnya, dan sebenarnya niat awalnya tidak ada untuk sama sekali untuk lomba, tetapi setelah dibuka apresiasi kita, kayaknya cocok deh, udah pakai aja gitu ya. Walaupun hanya juara 3, tapi kami bersyukur sekolah kami yang di paling pelosok di negeri ini bisa membuat karya, dan anak-anak saya juga mengenal AI, Pictoblock, dan sebagainya, dan tahu cara menggunakan etika AI-nya. Oke Bapak Ibu, saya akan menayangkan sedikit tentang, sebentar Bapak Ibu, saya akan share screen ulang. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Sudah terlihat Mbak Kun? Proses, Pak. Udah ya? Belum. Oh, udah. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, ini cerita praktik baik di sekolah kami. Situasi gimana ya? Kami walaupun memang di pelosok, tetapi akses internet kami dapat. Nah, shock culture bagi anak-anak yang tiba-tiba dulu sekolah kami, tempat kami nggak ada sinyal sama sekali. Saya pernah cerita ini di Kak Jamal, karena Kak Jamal yang mencerca saya pertanyaan untuk masuk ke buletin bergema ya. Sekolah kami internet baru saja, Bapak Ibu, belum terlalu lama, apalagi jaringan listrik, otomatis saling mengikuti. Tetapi setelah ada jaringan internet dan listrik, otomatis kaget, shock.
shock ya dengan adanya tiba-tiba teknologi yang begitu wow langsung boom meledak. Tiba-tiba anak-anak pegang HP, orang tua pegang HP, internet merajalela di tempat kami. Ya, ini menjadi suatu pemikiran pada kami bagaimana internet itu, HP itu tidak hanya menjadi sekedar game, sekedar hiburan, tapi ada kontribusi terhadap pendidikan. Kemudian literasi digital di tempat kami itu rendah. Rendahnya gini Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang menggunakan HP itu sekedar ya saja. Tidak digunakan, oh ini untuk fungsi pendidikannya di mana ya. Ini artinya apa ya, hoax, cyberbullying, editing, rekaman apa yang begitu asing didengar oleh anak kami, sehingga kami berkeinginan bagaimana sih supaya mereka agar tahu juga bahwa HP, internet itu bisa digunakan di kelas. Kemudian gini, setelah mereka bermain game, Bapak Ibu, karena kecenderungan di tempat kami itu mereka main game itu dari pulang sekolah sampai ketemu pagi. Bahkan orang Rote bilang, orang NTT bilang mete, orang Jawa bilang begadang, itu melebihi batas jam. Gimana mau sehat? Karena kan main game itu sampai jam 3, jam 2 pagi. Ya. Jadi kesadarannya jasmani udah kurang, olahraga ngantuk-ngantukan di kelas apalagi. Nah, ini efek dari tadi. Kemudian apa? Media tanggung jawab. Kemampuan menggunakan media yang kreatif bertanggung jawab. Artinya apa? Misalkan Bapak Ibu mereka menggunakan TikTok ya hanya sekedar untuk hiburan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Setelah kami dapat internet, dapat sinyal, dapat listrik, TikTok tersebut saya mulai alihkan, anak-anak mengerjakan tugas, ada beberapa video di saya, silakan kamu kerja tugas ini tentang materi ini, silakan video, bentuknya video, kamu upload di TikTok. Saya tidak melarang TikToknya supaya mereka juga nyaman. Oh, ternyata Pak Tono boleh kok kita menggunakan TikTok, tetapi ada tugas yang harus disampaikan di sana. Entah video reel pendek-pendek. Ya. Kemudian lingkungan fisik dan budaya. Ini situasi di sekolah kami. Lingkungan sekolah menghadapi budaya yang nyaris kurang dikenal murid. Artinya apa? Sekarang Bapak Ibu, budaya di pulau kami itu adalah budaya, kalau orang Rote bilang apa ya, ada beberapa kerajinan tenun ikat, ada beberapa budaya kumpul belis, orang mau menyumbang kalau mau menikah, terus lingkungan sekolah yang terdapat banyak sampah, itu terkadang mereka nggak pikir lagi. Jadi anak-anak kurang mewarisi budaya-budaya lokal yang ada. Bahkan kalau dulu saya awal-awal di sana itu anak-anak masih bisa menenun, masih bisa ikat. Tapi sekarang jarang sekali anak-anak SMP di daerah kami yang mulai pudar. Padahal tenun ikat itu adalah warisan budaya di NTT, terutama di pulau saya itu menjadi sentra industrinya. Kemudian sampah-sampah plastik yang muncul di lingkungan pantai itu adalah dari penumpang-penumpang perahu, penumpang-penumpang kapal yang biasanya membawa bekal, entah biskuit, air minum, apa, terbuang percuma. Nah ini kita bangun kesadaran itu melalui menggunakan teknologi Bapak Ibu. Kemudian tantangannya apa sih? Pasti banyak ya Bapak Ibu ya, sama mungkin di antara sekolah kita. Masih ada saja murid yang pasif dan hanya menjadi konsumen digital Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan Kak Jamal tadi, mereka belum menjadi kreator. Ya, mereka hanya ada dilihat, bosan, ganti lagi, lihat konten yang lain-lain lagi ganti. Mereka tidak membuat konten sendiri. Kenapa sih kita tidak membuat konten yang mendidik? Ya tadi misalkan anak-anak saya ajari membuat poster dari AI, mengedit video, kemudian membuat pictoblog dari AI untuk bagaimana tahu jenis-jenis sampah. Nah itulah yang akan kita kenalkan kemarin-kemarin itu. Kemudian ada etika digitalnya. Anak-anak kalau bermain medsos biasanya kurang mikir ini. Jadi etika digitalnya nggak dapat. Jadi mereka rawan terkenal dengan berita bohong atau hoax atau saling membuli di medsos. Ini yang menjadi perhatian kita. Makanya kita harus kasih tahu mereka bagaimana beretika digital yang baik. Apalagi Kak Jamal Cahti juga ngajar KKA. Itu adalah salah satu materi yang ada di dalam KKA. Ada etika digital Bapak Ibu, etika AI juga ada. Kemudian karena saya memilih integrasi mapel dari 4 mapel yang berbeda, itu ada IPS, IPA, PJOK dengan seni budaya. Kebetulan di IPS-nya itu ada kelas 9 itu ada materi tentang literasi digital. Saya gabungkan di situ. Kemudian apa Bapak Ibu, dari integrasi ini kan otomatis kita ada kolaborasi antar guru. Bagaimana nanti kita menentukan jamnya, bagaimana nanti kita mengajarnya, ya. Kemudian ada kemampuan teknis.
ada anak-anak sebenarnya yang jago mengedit video-video pendek. Ya. Tetapi hanya sekedar bagaimana kita alihkan video-video pendek tersebut menjadi kampanye di masyarakat, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, beretika digital yang baik. Terus ada lagi apa? Munculnya kolaborasi antar peserta didik. Mereka kerjasama dalam mengedit, dalam membuang sampah, dalam menari tadi, dalam berolahraga. Terus bagaimana nanti berkolaborasi menyampaikan kampanye yang saya melibatkan masyarakat tadi di sekitar pantai. Ya. Kemudian aksinya apa Bapak Ibu? Saya menggunakan project based learning yang saat itu kita sudah start duluan sebenarnya ya. Ya. Orientasi dan eksplorasi isu. Memantik pertanyaan mendasar internet sehat, kesehatan jasmani, dan seni digital. Bagaimana itu bisa terangkum dalam suatu kegiatan kokurikuler yang saya menamakannya dari digital. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu bagaimana sih? Ya, kita nonton video, lihat studi kasus, diskusi. Tadi kan ada diskusi di video satu ada diskusi. Bagaimana sih ini sampah? Bagaimana sih ini teknologi bisa membantu dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat perencanaan proyek. Murid bersama guru menyusun pertanyaan kunci, tujuan, anggota, timeline, kapan sih kita akan mulai, kapan sih kita akan kampanye, kapan sih kita akan editing video, kapan sih kita akan berkampanye dengan masyarakat di pantai, semuanya kita rencanakan. Kemudian ada lagi yang namanya eksplorasi lintas mapel. Kalau di dalam IPS itu ada namanya prinsip respect, educate, and protect, itu di materi kelas 9 Bapak Ibu. Itu adalah materi tentang literasi digital. Bagaimana kita dalam menggunakan AI itu ada respect-nya, ada tanggung jawabnya, bagaimana ada nilai edukasinya, dan bagaimana ada nilai bahwa sesuatu tidak semuanya bisa diupload di AI. Ada batas-batas yang harus kita hindari. Kemudian di IPA ada sistem saraf, kita menggunakan tadi olahraga. Di jasmani tadi ada aktivitas jasmani. Seni budaya adalah rekaman, editing, dan ya, rekaman editing sederhana. Itu di seni budaya ada. Kemudian Bapak Ibu pengembangan produk digital, membuat video, poster, dan musik. Ya, tadi ada musik, ada gong, ada apa, ada video poster. Kita yang simpel-simpel aja yang ada di sekolah kita, nggak usah terlalu muluk-muluk editing rekaman kayak artis papan atas, enggak Bapak Ibu. Editing yang kita maksud adalah editing yang sederhana. Bagaimana memotong ini, menambahkan durasi, bagaimana seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada apa? Trial and error. Kita ada uji coba, konsultasi dengan teman-teman. Kebetulan di sekolah saya ada satu teman yang agak jagoan lah mengedit video, bagaimana menambah aksesoris ini itu dalam sebuah video. Kemudian setelah itu ada simulasi presentasi, workshop kecil-kecilan, bagaimana anak-anak itu bisa mempresentasikan dengan baik sehingga nilai public speaking mereka juga naik. Bagaimana mereka bisa presentasi dengan baik. Ini yang penting Bapak Ibu. Kemudian menerima dan menanggapi umpan balik. Kalau tak ada teman yang kritik, yang tanya, mereka bagaimana? Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, yang namanya kokurikuler adalah untuk mendukung dimensi profil lulusan. Itu adalah yang utama. Makanya tadi di awal tadi adalah ada kreativitas tadi. Kemudian ada refleksi, self assessment. Oh, aku ternyata editingnya belum benar. Oh, ternyata ada yang salah. Kemudian ada peer evaluation, saling berevaluasi antar teman. Kamu punya tadi kurang gini, gerakanmu kurang gini. Oh, videomu tadi kurang gini. Oh, nanti kamu angelnya tadi pas editing kurang gini. Mereka ada semua Bapak Ibu. Kemudian diskusi kelompok, menyusun laporan refleksi sampai kepada penutupan, apresiasi, dan komitmen pribadi murid. Oh, ternyata program ini tidak hanya program sementara, tapi program berkelanjutan yang akan kita lakukan terus-menerus. Bukan hanya ada kebetulan ada lomba juga, kebetulan dibuatnya sebelum ada lomba, malah jauh-jauh hari. Kemudian Bapak Ibu, hasilnya apa? Ini di penelitian kritis, ya, kolaborasi, kreativitas, itu adalah DPL-nya. Yang lain itu adalah tambahannya Bapak Ibu. Murid mulai mampu berpikir kritis, membedakan fakta, hoax, kemudian menganalisis media, mengambil keputusan logis karena apa? Diskusi. Karena apa Bapak Ibu, di Risal, di kokurikuler, harus ada peningkatan dari DPL-nya, tentang DPL-nya. Produk itu adalah hanya bonusnya saja Bapak Ibu. Murid menghasilkan produk digital kreatif dan orisinil, video, poster, musik, tarian, dan lain sebagainya. Kolaborasi, murid kerjasama secara aktif, berbagi peran, saling membantu, menghargai perbedaan. Karena usulnya masing-masing, kadang
Kadang ribut sekali karena kepopuleran ini. Karena apa? Maunya masing-masing. Enggak, videonya kurang bagus, harusnya gini, 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 gini. Nah, itulah muncul dinamika seperti itu. Kemudian ada kreativitas. Murid meningkatkan kemampuan teknologi seperti editing, rekaman, desain, dan presentasi. Kemudian ada nilai kepercayaan diri karena apa? Mereka tampil, presentasi, public speaking-nya juga mulai udah naik. Kemudian yang terakhir adalah bermakna. Proyek menjadi pembelajaran bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan mereka. Karena apa? Anak-anak saya memang lingkungannya di lingkungan pantai, keluar sekolah dekatnya langsung ketemu pantai, sampah, dan lain-lain. Kemudian guru dapat melihat perkembangan karakter murid secara nyata melalui catatan anekdot. Karena saya menggunakan rubrik, ada catatan anekdot juga saat kegiatan berlangsung, dan di akhir pasti kita melakukan refleksi. Jadi refleksi setelah ini apa Bapak Ibu? Kokurikuler ini menunjukkan bahwa pelajaran lintas pelajaran berbasis proyek digital dapat berhasil meskipun di sekolah kecil. Jadi Bapak Ibu nggak usah minder kalah dengan anak-anak guru-guru di Jawa, di kota-kota besar. Kalau kita bisa memanfaatkan aset yang di sekolah kita semaksimal mungkin, insya Allah pasti bisa. Selama ada perencanaan matang, kolaborasi guru, pemanfaatan teknologi, dan refleksi berkelanjutan. Murid tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, dan kesadaran digital yang bertanggung jawab. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak kebanting banget dengan Kak Tretan Jamal. Terima kasih Pak Tono, paparan yang luar biasa. Bapak Ibu, apa namanya? Kita ini ya, apa namanya? Sudah menikmati video yang dibuat oleh Pak Tono ya tentang kokurikuler yang sudah dilaksanakan di sekolahnya dan ikut dalam apresiasi HGN 2025 dan di NTT mendapatkan juara 3. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah belajar praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Tono yang eh, dilaksanakan di SMP-nya, SMP 1 Rote Dau ya, Pulau Rote di Pulau ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Ya, kita Selatan. sudah jalan-jalan ya malam ini kita jalan-jalan dari Sampang ke Madura. NTT ya. Kita seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa mulai disampaikan di kolom chat, tapi kita masih ada waktu 22 menit ya Bapak Ibu menuju jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya dengan membuka mic atau membuka videonya ya Bapak Ibu ya. Raise hand, silakan raise hand Bapak Ibu. Adakah dari yang hadir yang ingin bertanya? Sepertinya paparan yang disampaikan oleh Pak Jamal maupun Pak Tono, dua ya gitu ya. Itu runtut gitu ya Bapak, ada polanya gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin juga ikut apresiasi HGN ya atau membuat praktik baik yang mau dimuat di buletinnya bergema atau mau dibuat cerita praktik di rumah pendidikan, ya Bapak Ibu juga bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamal dan juga Pak Tono. Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik untuk membuat karya seperti yang dibuat oleh Pak Jamal maupun Pak Tono. Belum ada yang raise hand atau Ini tidur atau terpesona? kita sampai malam ini ada peserta yang hadir 89 orang Pak Tono ya, lumayan ya. Keren, keren, keren. Keren. Kalau dari Bapak Ibu yang hadir tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari Pak Haryono atau Bu Ulfa atau Bu Yevita. Kalau mohon maaf Pak Wirman, mungkin ada apresiasi dari Pak Wirman untuk pemateri kita, dua pemateri kita malam hari ini sebelum kita, ya.
Ada Pak Karsih dari Bekasi. Pak Karsi atau Bu Karsi? Oh ya, Oh, Pak atau Ibu ya? Kurang tahu. baik karena Pak Karsi sudah mengangkat tangan. Sepertinya Pak Wirman Baik, juga Ibu. ini Terima tenggelam ya. kasih. Assalamualaikum Ya, silakan Bu warahmatullahi Karsi. wabarakatuh. Oh, Saya Ibu, bukan Bapak. oh Iya, Ibu. Ibu. Ngapunten Ya, nggih. nggih, mboten napa-napa. Terima kasih Sami-sami. atas waktunya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Saya sebagai guru kelas 1 di Bekasi. Oh, mohon maaf tidak buka kamera Bapak Ibu. Mboten napa-napa. Nggih, ngapunten. Iya, sangat tertarik sekali dengan apa ya, digital saat ini sebagai guru, tergerak banget gitu. Karena memang mungkin masih minim ilmu. Saya sebagai guru kelas 1 sempat, aduh saya ngajarin apa lagi ya yang ada di kan ada IFD di sekolah. Saya harus Kelas 1 memanfaatkan SD apa SMP, Bu? SD, Ibu. SD. Betul. Jadi, aduh yang cocok ke mereka apa ya gitu. Baru yang saya lakukan baru game tanpa AI, kita bagi 2 pemain gitu, jadi mereka berkompetisi. Terus game tarik tambang, terus melihat YouTube videonya itu kan kalau apa menyampaikan materi, ini hewan ini melompat, berlari, seperti itu, memudahkan mereka. Terus storybook juga sudah beberapa kali, 2 kali. Next, pengen cerita bergambar, saya pengen menampilkan gambar, mereka menceritakan kembali gitu. Jadi kadang, aduh apalagi ya gitu Bapak Ibu. Mungkin kurang kreatifnya saya, jadi saya ingin belajar lagi sama yang lebih jago. Masya Allah, seperti itu. Mohon bimbingannya Bapak Ibu kalau untuk kelas 1 itu kayak Bapak Tono ya, dari masalah terus ke kegiatan, terus menjadikan produk seperti itu. Untuk kelas 1 kira-kira apa ya Pak ya yang tepat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi wabarakatuh. Karsi dari Bekasi ini ya, guru kelas 1 SD ya ini Bapak Ibu ya. Mungkin yang dipaparkan oleh Pak Jamal sama Pak Tono tadi untuk SMP ya, dua-duanya guru SMP ya. Mungkin Pak Tono atau Pak Jamal punya ide, eh, saran gitu ya untuk Bu Karsi ya. Ini kalau kalau karakteristik kelas 1 SD mungkin perlu banyak kegiatan yang ada gerak gitu ya mungkin ya. Jadi banyak-banyak game gitu yang sudah dibuat oleh Bu Karsi tadi ya. Mungkin ada ide dari Pak Jamal ataupun Pak Tono. Pak Tono dulu ya yang tadi yang disapa-sapa oleh Pak Bu Karsi tadi ya. Silakan Pak Tono dulu yang menyampaikan saran untuk Bu Karsi. Boleh. Makasih. Kak Jamal ngalah ya karena saya yang lebih tua. Makasih Bu Karsi. Gini, kalau pengen niru ke kurikuler, yang cocok untuk kelas 1 cocoknya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu cocok banget Bu Karsi. Kalau Bu Karsi pengen itu, karena apa? Bangun pagi, sarapan sehat, olahraga, beribadah, itu bisa menjadi cocok banget untuk kelas 1, tetapi Ibu Kasih harus punya satu trik. Triknya apa? Kerjasama dengan orang tua. Kenapa di 7 kebiasaan Indonesia hebat itu ada buku untuk gurunya, sekolah, dan ada buku untuk orang tuanya. Karena apa? 7 kebiasaan itu lebih banyak dilakukan di rumah dan di masyarakat. Di masyarakat ada kemasyarakatan. Bangun pagi yang tahu siapa? Orang tuanya. Beribadah apa?
kecuali ibadah bareng-bareng di sekolah, lebih banyak di rumah. Terus makan sehat juga apa? Kecuali MBG di sekolah. Ya, kecuali MBG di sekolah. Jadi mereka tahu. Nah, kalau untuk game-game, saya sekarang ada buka, saya izin Kak Jamal. Oke. Ini adalah game-game kelas 1 SD yang ada di ruang murid. Ini, saya sudah membukanya ya. Ini game edukasi untuk kelas 1 SD. Bisa dibuka enggak ini? Bisa Bapak Ibu. Ada game edukasinya banyak-banyak banget. Mengenal sukma, satu kata bermakna. Ibu Karsih bisa membukanya. Kalau anaknya pengen membuka di rumah misalkan, nanti akun belajar ID-nya tolong kasih tahu di sekolah, operatornya atau dibantu oleh kepala sekolahnya untuk mengaktifasi akun belajar ID peserta didik. Nah ini udah muncul Bu. Ini kita bingung ya misalkan aku mau bikin game apa ya kok aku nggak mampu bikin game. Silahkan buka di sini. Di ruang murid ada sumber belajar, ada game edukasi. Lah game edukasi ini bisa di play nggak? Bisa. Kelihatan nggak Mbak Kun di layarnya? Mbak Kun? Nampak jelas, Pak. Oke, ini bisa di play nggak? Bisa Bapak Ibu diklik. Ini nanti bisa di play. Ini ya. Ketik nama dulu mungkin ya. Oh betul, namanya nanti sembarangan aja lah. Kelasnya 1 ya. Nanti bisa di play Bapak Ibu. Lagi loading. Nah ini ada mulai petunjuk kepada informasi. Ini semua menu-menu. Ini kayak menu di HP. Bisa diklik Bapak Ibu. Petunjuknya apa? Bisa diklik. Nah, tombol atas, tombol home, tombol kembali, tombol selanjutnya semua ada Bapak Ibu di sini. Jadi Mbak Karsih nggak usah kebingungan. Di sini ada banyak sekali game-game untuk kelas 1. Ya. Kalau kokurikuler itu kan ada 3. 1, lintas mapel. 2, kebiasaan anak usaha hebat. 3, diserahkan ke sekolah masing-masing bebas. Kemarin saya memilihnya adalah lintas mapel. Lintas mapel dengan tema saya menentukan sendiri sesuai dengan kondisi sekolah saya. Ya, terus yang game-game tadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini di ruang murid. Makanya ruang muridnya, rumah pendidikannya jangan didiemin, jangan di PHP, dibuka ya. Jangan hanya pengelolaan kinerja doang yang dibuka, tetapi ini harus dibuka biar tahu isinya. Oh, ternyata di dalam ada game-gamenya banyak. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih Pak Tono. Pak Jamal mungkin ada Nah, ide untuk Bu Karsih? Baik, makasih Pak Tono sharingnya ya. ya. Mm-mm. Yang saya tangkap tadi bukan sih ini ya, artinya mungkin yang saya tangkap sudah memanfaatkan, tapi mungkin bingung mau ngapain lagi gitu ya, bukan sih ya? Ya, ya. Betul Bapak, jadi Betul ya. pengen banyak ilmu yang pengen saya kasih ke anak-anak seperti itu. Oke, tapi sebelumnya Ibu Karsih akun belajar ID-nya sudah aktif ya? Sudah, saya sudah Ah. ya. Bapak. Oke, jadi saya pengen memberikan masukan nih bukan sih ya. Kalau misalnya kita sebagai guru bingung ya mau ngapain lagi, ada beberapa hal untuk mencari ide. Yang pertama bisa bukan sih membuka-buka YouTube ya, cari kata kunci ya pembelajaran SD kelas 1 gitu atau apa disesuaikan dengan topik. Atau sekarang banyak itu bukan sih ya, banyak sekali guru-guru yang sudah berbagi praktik baiknya di media sosial, entah itu Instagram, TikTok dan sebagainya, itu bisa dicari. Karena gini bukan sih ya, Bapak Ibu semuanya kita perlu pahami bahwa sekarang itu adalah era algoritma. Jadi apa yang muncul di medsos kita masing-masing itu mencerminkan apa yang kita cari. Misalnya nih, kita sering mencari terkait dengan pembelajaran, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Maka itu yang muncul di beranda kita, di TikTok kita, di Instagram kita, itu adalah terkait dengan pembelajaran. Nah, itu seringkali banyak sekali ide-ide menarik di sana. Namun sebaliknya, kalau misalnya di TikTok misalnya, atau di Instagram, kita bukanya misalnya terkait dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan, misalnya terkait dengan gosip-gosip seputar artis gitu ya. Nah, tentunya yang muncul itu terus gitu. Nah, itu cara pertama, bukan sih ya. Cara kedua, eh, kalau buntu gitu ya, tidak tahu mau ngapain lagi, kehabisan ide, ada yang bocor rukun ya. Iya. Oke, belum dikasih
Em, Sudah Kak Jamal? sudah Pak Jamal. Pak Jamal Oh, unmute gitu dulu ya. ya. Iya. Baik, salah satu cara lain, eh, Bapak Ibu pernahkah Bapak Ibu ngobrol dengan AI, entah itu ChatGPT dan Gemini? Nah, ChatGPT sama Gemini ataupun AI lain seringkali saya gunakan sebagai rekan ngobrol, rekan untuk brainstorming mencari ide, Bapak Ibu. Jadi kita bisa tanya ke AI itu. Misalnya nih, saya izin share ya, izin mencontohkan. Eh, sudah kelihatan bukunya? Belum. Sudah. Iya, sudah. Sudah. Nah, di sini misalnya, di sini saya masuk ke Gemini, kita tinggal tuliskan saja, misalnya di sini, saya adalah guru kelas 1 SD. Berikan saya ide untuk pembelajaran di kelas karena saya bingung mau ngapain. Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu apa ya, tidak perlu menuliskan prom-prom yang jelimet gitu ya. Tulis saja apa yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu inginkan, nanti akan muncul di sini ide-ide pembelajaran untuk kelas 1 SD. Sini terkait dengan membaca, menulis, ini ya, sembunyikan kartu huruf di sekitar kelas, minta siswa mencarinya lalu menyebutkannya. Nah, jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu kegiatan-kegiatan. Atau misalnya nih, misalnya kita ingin memanfaatkan PID ya, papan interaktif digital. Sudah tampil nih Bapak Ibu ya, Bukun? Iya, sudah Tampil Pak. Kak, tampil. Nah, Sudah beda ya Kak. dengan yang tadi ya. Oke, Masih kelas misalnya di 1 sini. pakai smartboard ya. Oke. Misalnya Bu Karsit tadi ingin memanfaatkan PID ya, papan interaktif digital. Tuliskan saja di Gemini, saya guru kelas 1 SD, berikan saya ide pembelajaran di kelas, karena saya bingung mau ngapain, ingin memanfaatkan papan interaktif digital atau smartboard gitu ya. Tapi saya bingung aktivitasnya apa. Jadi di sini akan muncul seperti ini, dan kalau misalnya ini kan tampilannya agak ini ya, panjang ke bawah ya. Nah, kalau misalnya biar lebih mudah dibaca, kita bisa mengubahnya ke tabel di sini. Buat tabel agar mudah dipahami. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kita gunakan di PID ya, misalnya menyusun kata dan berhitung visual. Di sini konsep pembelajarannya adalah membaca penjumlahan dasar, drag and drop. Nah, misalnya di sini kita menggunakan gambar ya, misalnya gambar apel gitu ya, lalu menyusunnya di smartboard. Karena Bapak Ibu papan papan interaktif di PID itu Bapak Ibu sangat efektif. Banyak sekali fitur-fitur tersembunyi yang bisa kita manfaatkan. Misalnya salah satunya menyisipkan gambar itu juga bisa. Jadi tidak hanya bisa kita gunakan untuk ruang murid, bahkan papan papan tulisnya sendiri yang ada di PID itu juga bisa kita manfaatkan. Misalnya di sini peta pikiran kolaboratif ya, siswa menulis atau menggambar ya menggunakan tulisan digital dan sebagainya. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu ya ide-ide yang bisa kita manfaatkan. Jadi saran saya mari kita gunakan AI di sini tidak hanya untuk seperti tadi membuat media pembelajaran, kita juga bisa gunakan untuk ngobrol, teman diskusi gitu ya. Jadi sekarang itu teman diskusi, tadi saya sepakat dengan Pak Tono ya, kita sharing dengan tukar pikiran dengan guru-guru lain di KKG misalnya. Nah, selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi seperti AI untuk mencari ide-ide terbaru. Gitu, tambahan dari saya, Bukun. Semoga Terima bermanfaat, Bu kasih. Karsti. Iya, terima kasih Pak Jamal atas paparannya ya. Jawaban yang luar biasa ya. Kita bisa mencari ide dari Gemini selain apa yang disampaikan oleh Pak Tono tadi ya. Kita bisa juga browsing apa yang sudah ada di rumah pendidikan khususnya ruang murid ya kalau Pak Tono tadi ya. Juga saran dari Pak Jamal, Bapak Ibu juga bisa membuka-buka atau browsing-browsing dari YouTube atau Gemini. Gemini tidak hanya eh, buat game edukasi, tapi juga buat kita tempat curhat ya kalau kita kekurangan ide ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Jamal serta Pak Tono tadi mungkin bisa memberikan ide bagi kita semua ya untuk mencari langkah apa yang tepat untuk kita lakukan di kelas kita ya. Mungkin dari sini ada yang memiliki pertanyaan baru, pertanyaan yang berbeda Bu Marice mungkin mau tanya-tanya gitu ya sama kalau tadi pagi sama Pak Tono, sekarang malam-malam mau tanya sama Pak Jamal gantian gitu Bu Marice.
Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya. Jadi Bapak Ibu jangan salahkan murid ya kalau misalnya muridnya disuruh presentasi itu susah ya, karena di sini juga Bapak Ibu nggak ada pertanyaan untuk Bapak Ibu pemateri malam hari ini. Yang jelas kita dapat banyak ya Bapak Ibu ya. Kita curhat pun juga ada solusi gitu loh ya. Kalau misalnya kita ada kendala, ada permasalahan di kelas kita juga ada solusi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tono dan Pak Jamal tadi, ada rumah pendidikan, ada video pembelajaran, terus kemudian ada Gemini gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pupun Bapak ada Ibu Bu Eli tuh. bisa coba-coba ya nanti ya. Bu Eli mau bertanya tuh, Bu Kun. Ya, Bu Eli, silakan Bu Eli, apa pertanyaannya yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Untuk ya memang saya harus belajar lagi. Untuk PID ini memang sesuatu yang baru yang membuat saya selalu pengen bisa tapi saya enggak bisanya itu enggak bisa tepat. Di Jadi, sekolahnya Bu Eli sudah ada PID? sudah ada. Oh, sudah ya. Ya, kemarin saya sudah belajar menggunakan, tapi ya sebisa saya hanya saya menggunakan YouTube waktu pembelajaran itu pun anak-anak juga semua senang ketika saya pembelajaran saya bukakan YouTube, ternyata malah lebih pintar anak-anak dari saya. Ketika saya harus mematikan, saya kan kalau baru kan belum hafal kadang. Oh, enggak ada operator khususnya gitu ya? Ya, waktu belajar saya juga sudah diberitahu, tapi ketika pembelajaran saya lupa. Justru malah anak-anak itu dipencet yang itu. Saya lebih ingin belajar lagi dan ingin bisa lagi untuk belajar dari isi dari PID tadi. Yeah. Dan ketika saya mengikuti webinar ini, saya catat apa yang perlu, yang harus saya pelajari lagi. Kalau besok untuk semester 2, untuk materi ini, bagaimana? Saya memang kalau sebelum menggunakan saya belajar dari operator, tapi ya lama. Bu Eli ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 6. Kelas 6 ya. Berarti Itu. sudah banyak soal-soal gitu ya, Bu ya. Ya, tadi kan Pak Jamal memberitahu ada TKA. Saya tergeliti untuk bisa mencoba TKA, akan saya berikan untuk anak-anak belajar TKA itu. Ya, sudah buka rumah pendidikan, Bu? Ruang murid? Belum ya? Belum. Sudah bisa buka kira-kira, Bu? Ya harus dipandu. Oh, harus dipandu. Berarti ini perlu dipandu dari awal ya, Bu ya. Sekarang besok. Oh, besok. Ya. Besok Bu Eli hadir lagi ya, Bu. Ya. Ya, besok mau dipandu sama Bu Maria Ulfa. Buka ruang murid dari awal ya, dari Google gitu ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Bu Eli? Saya berterima kasih sekali masih diberi waktu untuk belajar walaupun kurang berapa bulan, Bu? masih tahun 28. Oh, 28 masih lama, Bu. Ya, tapi waktu yang sedikit ini saya tergeliti untuk selalu belajar supaya tidak ketinggalan dengan yang muda-muda. Saya juga tidak malu di sekolah itu bertanya untuk yang muda-muda untuk bisa. Jadi saya senang sekali lah ikut webinar ini. Kadang saya di dan ngangguran. Sekali untuk Bu Eli ya. Selalu saya hadir. Ya, saya tidak mungkin nganggurnya itu, saya memikirkan aku tidak ketinggalan dengan yang muda. Terima kasih untuk
untuk pembelajaran malam ini. Semoga besok saya bisa ikut Iya. lagi. Ini pembelajaran malam hari ini juga memberi semangat ya pada Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya PID-nya masih nganggur, belum dipakai, Bapak Ibu mungkin besok masih mulai mikir-mikir ya, mau diapakan, terus mau bikin apa dengan PID-nya di sekolahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke Bu Dwi ya. Apa Pak Tono sama Pak Jamal mau menanggapi apa yang disampaikan Bu Eli mungkin? Apa lanjut ya? Lanjut Boleh ya. tanggapan sedikit, Bu Boleh, ya? boleh sedikit. Saya Jamal? salut ya sama semangat Bu Eli ya. Karena kadang-kadang Ibu yang muda-muda kadang justru kalah semangatnya sama yang tua-tua. Kadang-kadang saya menemukan di lapangan banyak seperti itu, Bu. Jadi saya salut atas semangat Ibu Eli, masih ingin belajar, hadir di webinar ini. Ya, saya yakin semangatnya tidak kalah dengan yang guru-guru muda gitu. Dan kalau tips saya cuma satu, Bu, silakan otak-atik Rumah PID-nya, pendidikan. iya. Ya. PID-nya diotak-atik, rumah pendidikannya diotak-atik, dipencet-pencet aja terus, Bu. Kalau misalnya salah gak masalah gitu ya. Nanti pasti kalau sudah lama sudah terbiasa kok. Sama kayak HP, Bu. Kalau udah kita coba tiap hari pasti Ya. pasti udah bisa nanti. Itu aja. Kasih. Kalau ada masalah bisa tanya ChatGPT, Gemini, atau hubungi kita. Gitu ya Pak Tono ya? Pak Tono ada yang mau disampaikan? Betul. Ya, betul. Baik, kita lanjut Yang ke Bu. disampaikan hanya Ya. satu kalimat aja. Gimana Pak? Umur hanya sebuah angka. Sudah. Umur hanyalah sebuah angka. Udah, itu doang. Semua orang punya umur, Pak. Ya. Nah, baik, kita lanjut dengan Bu Dwi Nuraini. Silakan Bu Dwi menyampaikan apa yang mau ditanyakan. Terima kasih. Saya sekedar berbagi pengalaman saja, karena ini ya kaitannya dengan materi yang disampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, pembelajaran yang dikasihkan master kita Bapak Tono dan teman-teman sungguh sangat bisa meningkatkan peserta didik. Ini saya rasakan sekali. Yang terakhir ini saya mencoba storybook dari Gemini AI yang barusan. Nah, itu saya apply ya, saya kasihkan ke anak. Alhamdulillah dari hasil evaluasi pembelajaran saya, salah satu istilahnya terjadi anak ngomongnya itu kurang sopan, tidak menurut, tidak suka mengganggu teman. Nah, ini saya klik di storybooknya itu contoh buku dengan judul Aku Suka Berkata Sopan. Nah, di situ muncul, terus saya setel ya, anak-anak mendengarkan. Alhamdulillah ini loh salah satu tips trik yang mungkin bisa diambil hikmahnya anak saya yang kurang bicaranya kurang sopan, akhirnya dengan setelah melihat cerita dari storybook Gemini tadi, dia bisa bicaranya alhamdulillah sekarang sudah bagusan karena dukungan pembelajaran yang inovatif tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Master. Maaf Bu Dwi, mengajar kelas berapa Bu? Oh, saya ngajar di TK Ibu. Oh, TK ya. Iya. Aku jadi terinspirasi bikin storybooknya ya. Ya. Jadi nanti gambar-gambarnya siksaan api neraka gitu ya, yang berkata kotor, jorok, ya enggak? Pak Haryono. Inspirasi banget Pak. sekali Pak Haryono. Bener-bener, aku jadi dapat inspirasi malam ini. Sayang itu ISP-nya belum datang Pak, jadi kita masih pakai laptop pribadi. Ini Kabar Bu menunggu Dwi Nuraini katanya Pak ini, Jamal. Kalau di luar Jawa kok malah sudah semua ya? Di tempat sudah. saya sudah semua Di sekolah rata-rata. saya juga sudah. Padahal sekolah saya paling pelosok tapi juga sudah.
Padahal ini Jawa Timur ya. Ya, berarti sudah IF-nya sudah nyebrang laut ya Pak Tono ya. Sudah. Kasihan. Iya. Terima kasih. Terima Iya, terima kasih. kasih Bu Dwi. Ini penasaran Bu Dwi storybooknya bikin sendiri apa punya orang Bu? Bikin sendiri. Oh, bikin Dan sendiri ini dari Gemini ya Bu? Dari iya, betul. pelatihan. Iya, pelatihan Kebetulan kemarin. Bu Dwi ini itu pengikut awal saya sampai sekarang. Pengikut setia ini. Pengikut saya dari awal Kombel saya berdiri. Iya, terima kasih Pak. Ini mungkin ada saran dari Pak Jamal atau Pak Tono, mungkin ada fitur-fitur dari rumah pendidikan yang bisa dipakai oleh Bu Dwi ini untuk mengajar Ya, betul muridnya di gini. TK gitu. Selain buku teks di ruang murid Bapak Ibu ya ada buku-buku cerita untuk gerakan literasi nasional. Di situ ada dongeng, ada apa yang bisa Bapak Ibu lihat. Tadi saya juga sudah buka sih, sekarang tak tutup lagi tadi malam. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu karena kita udah malam. Nanti Bapak Ibu buka aja ada buku-buku cerita, buku-buku lokal yang bisa dijadikan Budi ya Pak, buku Budi, betul. digital ya. Ya, di Budi itu ada beberapa bacaan banyak. Nanti bisa juga kalau TK itu nanti dibacakan saja. Kan mungkin TK mungkin ada yang belum bisa baca atau belum apa. Nanti dibacakan aja oleh Bu Dwi sambil diartikan beberapa arti yang mungkin mereka belum paham. Terus kalau storybook di Gemini itu kan memang gampang sekali. Bapak Ibu boleh kok memasukkan tokohnya. Misalkan si Kun, si Tono, si Jamal, nanti bikin cerita apa, di ceritanya apa, nanti akan diciptakan dengan tokoh Mbak Kun, Tono, dan Jamal akan menjadi sebuah cerita yang menarik ya. Walaupun halamannya hanya terbatas sedikit, tapi sudah dikemas nggak terlalu lebar, tapi dia memadat dan bisa digunakan untuk cerita-cerita anak. Apalagi kan promnya kan nggak terlalu ribet. Bikinkan saya cerita buku tentang Malin Kondang, misalkan ya udah jadi langsung sudah dikemas oleh Gemini AI dengan baik. Jadi Bapak Ibu silakan memanfaatkan. Makasih Mbak Kun. Iya, Pak Jamal mungkin ada saran untuk Bu Dwi? Kalau saya TK. tidak bukan saran sih, lebih Ya. ke apresiasi ya. Makasih kepada Bu Dwi sudah berbagi praktik baiknya. Karena menurut saya itu masa-masa awal sekolah TK SD itu merupakan pondasi utama ya. Kalau penanaman nilai-nilai karakter di TK SD itu sudah oke, maka pekerjaan kami guru-guru SMP ini menjadi relatif lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya sangat salut kepada guru-guru TK seperti Bu Dwi tadi ya, dengan semangatnya bisa berusaha mengubah perilaku dan Perilaku. karakter siswa menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Semoga bisa diadopsi juga oleh guru-guru TK yang lain dan tentunya ini menjadi inspirasi juga bagi kami. Kami juga belajar kepada Bu Dwi. Dan bagi Bapak Ibu yang lain, saya yakin juga punya praktik baik. Nah, di sini ada kami, saya, Pak Tono, Bukun, dan pemateri yang lain hanya berbagi pengalaman kami, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya tidak kalah luar biasanya dengan caranya masing-masing. Itu saja, Bukun. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Pak Tono dan Pak Jamal, atas saran-sarannya untuk Bu Dwi, Bu Eli, tentunya tadi siapa. Kita sudah menjelajah ya dari SMP ya, jadi pengalamannya Pak Tono sama Pak Jamal tadi, terus kemudian ke SD Bu siapa tadi yang pertama tadi, terus kemudian Bu Eli juga SD. SD kelas 1, SD kelas 6 sampai TK. Jadi kita saling berbagi praktik ya Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya menerima tapi juga bisa berbagi di sini. Baik Bapak Ibu, kita sudah di jam 9 lebih 9 menit. Sudah saatnya kita menutup acara malam hari ini. Sebelum kita tutup acara malam hari ini, mungkin ada bukan pesan terakhir ya, tapi mungkin quotes atau apa namanya closing statement gitu ya Closing statement. closing statement dari Pak Tono sama Pak Jamal. Silakan Pak Tono dulu yang lebih tua. Makasih. Disebut tua ini jadi gimana gitu ya. Enggak, tuaan saya Pak. Oke, Bapak Ibu semua tetaplah grow mindset ya. Bertumbuh ya, kembang dan berpikir bahwa semuanya itu sebenarnya bisa.
Untuk menjadi seorang guru yang bisa membentuk murid, tidak harus semuanya ada. Tetapi apa yang ada, gunakanlah, manfaatkanlah sehingga bisa membentuk murid menjadi sesuatu yang lebih maksimal. Itu akan lebih keren ya. Artinya gini, Anda mengolah produk yang tidak jadi menjadi produk jadi, itu akan lebih diapresiasi daripada mengolah produk setengah jadi menjadi produk jadi. Baik, closing statement dari Pak Jamal, silakan. Nah, terima kasih. Saya teringat sebuah cerita. Suatu saat ada seorang pemahat ya, pemahat patung yang sedang memandang sebuah batu dan kemudian ada orang bertanya padanya, apa yang kamu lihat? Sang pemahat bilang, saya melihat seekor kuda. Yang bertanya bingung, kuda? Itu kan batu. Lalu sang pemahat bilang, saya tidak melihatnya sebagai batu. Saya melihatnya sebagai kuda. Yang perlu saya lakukan adalah menghilangkan elemen-elemen yang membuatnya tidak menjadi kuda. Sehingga dia memahat batu itu perlahan-lahan, sehingga akhirnya terbentuklah seekor kuda yang cantik. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru, mari kita menjadi pemahat batu itu. Mari kita lihat potensi terbaik yang ada di diri murid kita, sehingga bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri kita malam hari ini, Bapak Jamal dan juga Bapak Tono. Banyak yang kita dapatkan ya Bapak Ibu dari pengalaman Pak Jamal dan juga Pak Tono dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah menyampaikan praktik baiknya di kelas dari TK sampai SD tadi ya. Dari acara malam hari ini banyak hal yang kita pelajari dan kita bisa merefleksi diri ya, apa yang belum kita kerjakan di kelas. Mungkin kita bisa punya ide-ide ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Tono dan juga Pak Jamal tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa juga ada solusi yang kita eh, bisa lakukan, bisa juga membuka rumah pendidikan dan juga bisa juga membuka Gemini gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ada pantun di akhir pertemuan kita malam hari ini ya. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau merdu sepanjang waktu. Dengan platform rumah pendidikan, dan papan interaktif digital, guru berkreasi wujudkan generasi emas. Ke taman kota membeli anyaman, indah rupa penuh warna-warni. Terima kasih atas kebersamaan, sampai jumpa di lain hari. Demikian diskusi kita malam hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi untuk kita untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas dan untuk meningkatkan kompetensi kita. Untuk daftar hadir sudah saya share di grup chat, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir sertifikat, terus kemudian di akhir daftar hadir Bapak Ibu perlu mengisi link daftar hadir dari Kemendikdasmen ya Bapak Ibu. Pemateri malam hari ini adalah Bapak Jamal dan juga Bapak Wartono. Dari saya sebagai moderator, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Haryono. Silakan Pak Haryono. Terima kasih Bu Kun. Aku kameranya lagi error nih. Tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Kun, teman-teman. Mungkin cukup ya dari Bu Kun. Insya Allah besok aman deh. Oke, link daftar hadir belum ya? Oh ini udah. Silakan Bapak Ibu link daftar hadirnya. Jangan lupa ikut kembali besok Bapak Ibu. Besok dengan link yang sama ya Bapak Ibu ya. Link Zoom-nya sama. Makasih Bu Ulfa, makasih Bu Kun. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bila ada pertanyaan mengenai daftar hadir bisa chat kita ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditutup Pak. Oke, saya tutup ya link Zoom-nya sebentar.